Milisi Houthi di Yaman berusaha menyerang Bandara Ben Gurion Israel setelah menenggelamkan 2 kapal di Laut Merah pada pekan ini. Hal ini dilakukan seiring kelompok tersebut meningkatkan tekanan militernya untuk mendukung warga Palestina yang terus dibom Israel. Bagaimana Barat bersikap, apalagi Houthi lantang menargetkan kapal berbendera Amerika Serikat Israel di Laut Merah? Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Kelompok Houthi Yaman sekali lagi membuktikan mereka masih sanggup menjadi mimpi buruk di Laut Merah. Pasukan khusus Ansarullah berhasil menenggelamkan kapal angkut Magic Size berbendera Liberia yang dioperasikan perusahaan Inggris. Kapal besar itu disebut Houthi Yaman memasok logistik ke Israel lewat pelabuhan Eilat. Karena itu, pasukan Houthi menggemburnya saat sedang berlayar. Serangan pemuka dilakukan Ansarullah lewat drone-drone kamikaze yang menghantam kapal itu memunculkan 2 ledakan besar. Selanjutnya kelompok pasukan khusus menyerbu naik kapal angkut itu menggunakan perahu-perahu cepat. Setelah memberi kesempatan evakuasi awak kapal, pasukan penyerbu menanam bahan peledak yang tak lama kemudian meledak hampir berbarengan dengan merobek lambung kapal. Perlahan kapal berwarna merah itu tenggelam saat air laut masuk. Dokumentasi serangan itu dipublikasikan kelompok Houthi. Houthi Yaman dalam pernyataan resminya telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjamin kebebasan navigasi di Laut Merah bagi semua pihak kecuali Israel dan mereka yang mendukungnya. Sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa malam 8 Juli oleh kantor berita Sabah memaparkan pernyataan pemimpin politik Houthi Mahdi Al-Mashat. Ia menekankan kelompok tersebut tidak berniat menargetkan kapal apapun yang tidak terkait dengan Israel atau sekutunya. Ia menambahkan, sebuah pusat operasi kemanusiaan telah didirikan untuk berkoordinasi dengan perusahaan pelayaran guna meminimalkan potensi bahaya. Al-Mashat juga mendesak perusahaan-perusahaan global dan pelayaran untuk menahan diri dari berusaha dengan aset entitas. Ia menjamin pasukan Houthi telah berkembang dan semakin disiplin dan akan melanjutkan operasi mereka di Laut Merah. Setelah kapal Magic Sight hanya berselang sehari, Houthi dilaporkan menargetkan kapal lain di Laut Merah. Sumber maritim melaporkan 6 dari 22 awak kapal Eternity C milik Yunani diyakini ditawan oleh Houthi. Houthi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang identitas atau status terkini mereka. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dengan menyatakan Angkatan Laut Yaman menargetkan kapal Eternity C. Ia mengatakan operasi itu dilakukan untuk mendukung warga Palestina di Gaza dan mengklaim kapal itu sedang dalam perjalanan ke pelabuhan Israel di Eilat. Kedutaan besar Amerika Serikat di Yaman mengeluarkan kecaman keras pada Rabu menyusul serangan Houthi terhadap kapal dagang Eternity C. Amerika Serikat menuduh kelompok tersebut membunuh awak kapal, menenggelamkan kapal, menghalangi upaya penyelamatan, dan menculik korban selamat. Yaman adalah negara termiskin di Jazirah Arab dan telah menjadi momok bagi dunia Arab sejak Houthi mengambil alih kekuasaan di sana pada tahun 2014 silam. Koalisi Arab yang dipimpin Saudi Arabia menggelar operasi militer guna menghancurkan Houthi, tetapi keputusan itu menjadi bumerang. Riyadh gagal mengembalikan kekuasaan Abdul Rabu Mansur Houthi yang terusir dari ibu kota Yaman. Bahkan militer Arab menderita kerugian besar akibat gempuran balik Ansarullah. Ladang dan kilang minyak terbesar Aramco pernah dihujani rudal olehnya. Sementara pasukan Arab Saudi mengalami kehancuran yang sangat besar di wilayah perbatasan mereka di kawasan pegunungan terpencil Yaman. Bersama Uni Emirat Arab, berkali-kali Saudi kehilangan zat-zat tempur F-16 yang jatuh di antam rudal pencegat Houthi Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa bulan lalu tiba-tiba memerintahkan operasi penyerangan Houthi dengan mengerahkan kapal induknya. Hasilnya, perlawanan sengit Ansarullah membuat Pentagon nyaris kehilangan kapal induk USS Harry S. Truman. Sekurangnya 3 jet tempur F-16 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di Laut Merah akibat serangan Houthi. Situasi buruk itu memaksa Trump menghentikan perangnya melawan Houthi Yaman. Armada kapal induk USS Harry S. Truman pun ditarik menjauh dari Laut Merah. Sementara Israel menghancur leburkan Bandara Internasional Sanaa, Pelabuhan Hodeidah, dan Ras Isa sebagai balasan serangan rudal Houthi ke Tel Aviv dan Eilat. Gempuran bertubi-tubi termasuk dari Angkatan Laut Inggris ternyata tidak mampu menghancurkan kelompok Houthi Yaman ini.
mereka secara periodik masih mampu menembakkan rudal balistik ke Israel, menggambarkan kapabilitas militer Houthi masih sangat menakutkan. Perang yang dilancarkan Houthi saat ini adalah unjuk solidaritas ke rakyat Palestina yang mendapatkan gempuran bertubi-tubi dari Israel. Sementara itu, perangnya dengan koalisi Arab praktis sudah reda. Meski di titik tertentu masih terjadi bentrok melibatkan kelompok bersenjata proksi Saudi. Pertanyaan menariknya adalah dari mana Houthi mendapatkan dukungan logistik dan senjata, sementara mereka digempur tidak ada habisnya oleh Israel, Amerika Serikat, bahkan Inggris. Mengingat kedekatan ideologi dan kultural Houthi dengan Syiah, maka kans terbesar dimiliki oleh Iran. Houthi dan Teheran dengan demikian bahu-membahu memperkuat poros perlawanan sejak kebangkitan mereka di Yaman. Mengingat posisi strategis Yaman di tepi Laut Merah, Iran tentu sangat berkepentingan menyokong Houthi dengan segala cara. Houthi menjadi penyeimbang tekanan Barat karena mereka punya akses leluasa ke Laut Merah, jalur penting laut lintas migas dan logistik global. Ancaman dan serangan mereka membuat negeri Israel yang akses globalnya lewat pelabuhan bisa lumpuh total. Houthi Yaman telah menunjukkan kegarangannya lewat penyerangan kapal-kapal tanker yang akhirnya tenggelam di Laut Merah. Aksi spektakuler juga mereka tunjukkan saat menguasai kapal kargo super jumbo Galaxy Leader yang dimiliki pengusaha Yahudi Inggris. Kapal kargo Galaxy Leader itu menjadi simbol kedikdayaan Houthi dan pesan simbolik dukungan mereka penduduk Palestina. Pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaan Houthi setelah poros perlawanan surut kemampuannya sejak Gaza dihancurkan, Hizbullah Lebanon dilemahkan, dan Suriah dikuasai rezim Hayat Tahrir al-Syam? Iran sesungguhnya menderita kerugian besar atas surutnya kebijakan kaki mereka ke Lebanon dan Suriah, dan bahkan mungkin Irak tetangga dekatnya. Sekarang ditambah Teheran yang mengalami tekanan berat sejak Israel melancarkan agresi militernya 13 Juni lalu dan Amerika membom Iran pada 22 Juni. Secara matematis, mestinya Houthi ikut surut kemampuan militernya mengingat Iran sedang rekonsolidasi internal. Tetapi yang kita lihat, Ansarullah Yaman berhasil membuat kejutan yang tetap menggetarkan siapapun. Mereka terus menebar ancaman termasuk Israel yang menjadi target utama serangan jarak jauh Houthi. Tribuners, Houthi Yaman terlepas dari plus minusnya dari yang suka maupun yang membencinya menjadi contoh simbolik perlawanan terhadap hegemoni Barat. Ini sesuatu yang langka di tengah superioritas Israel di Timur Tengah dan dominasinya kekuatan Amerika bersama sekutu-sekutunya di peta politik global. Sebuah kekuatan yang terlihat sangat kecil berada di negeri termiskin di tengah kemegahan dunia Arab, tapi mampu memberi dampak serius ke kawasan. Koalisi Arab sudah merasakan betul kekuatan Houthi Yaman. Mereka sulit ditumbangkan di daratan walau melawan dengan peralatan tempur ala kadarnya. Mungkin Houthi Yaman baru akan bisa dikalahkan jika dilakukan invasi darat seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya ke Iran mendongkel Saddam Hussein. Masalahnya siapa yang sekarang berani menempuh resiko besar kegagalan wilayah tandus di dataran tinggi Yaman? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.